ini, mari mengucap syukur. Silahkan di-on-kan muka-mukanya, saya mau lihat muka-mukanya. Pranisa Singarimbun, nah ini dari mana ini? Dari mahasiswa ya? Ya, puji nama Tuhan, seberapapun kita yang bisa hadir saat ini melalui media Zoom. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan melalui media ini. Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jaringan itu, semua pesan nanti disampaikan, semua jaringan, semua gangguan itu bisa dihalau dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bisa dengarkan firman Tuhan, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Banyak hal yang telah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Banyak hal, rancangan-rancangan yang luar biasa Kau kerjakan atas setiap kami Tuhan. Sehingga tidak ada kata yang bisa satu alasan untuk membuat kami tidak bersyukur kepadamu Tuhan. Ini saatnya buat kami Tuhan. Meskipun kami secara online Tuhan, tapi kami percaya Roh Tuhan tidak terbatas oleh apapun juga. Roh Tuhan akan bekerja atas rumah tangga, atas tempat demi tempat, atas setiap umat Tuhan yang boleh mengakses media ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Ya Ramaseke, Ralamaseke, Ralamaseke, Ralamaseke. Oh. Banyak hal yang Kau perbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Kita sama-sama mau angkat pujian ini. Banyak hal yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, katakan kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami naikkan pujian, kami naikkan sembah kami bagi Allah yang kudus. Kau kami sembah, kau kami sanjung di tempat yang maha tinggi. Kami puji Kau Tuhan. Oh, Syara. Hallelujah. Yes, God. Yes, God. Ya Rabba Sheketa Rabba Masik Ya Rabba Sheketa. Antaka Saka Para
Oh, haleluya. Yesus. Bersyukur Bapa, angkat hatimu. Ku bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan hadir di setiap rumah tangga, melawat setiap rumah Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mengagungkan Engkau Tuhan. Kami rindu mengalami kelepasan Tuhan. Kami rindu mengalami kemenangan atas jiwa kami, atas roh kami Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang, gereja-gereja yang bertindak untuk boleh meraih apa yang menjadi bagian setiap kami Tuhan. Kami mau katakan kunci kerajaan surga. Kunci kerajaan surga itu sudah Tuhan berikan kepada gereja. Dan kami mau pakai itu. Kami mau pakai itu untuk boleh menghardik setiap intimidasi, setiap ketakutan, setiap sakit penyakit. Kami mau pakai kunci kerajaan surga itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kami ikat di surga akan terjaga di surga, di bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau eluk-elukan Engkau. Kami mau asanjung Engkau. Kami mau meninggikan. Kami mau menyorakan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dimanapun kami berdiri. Karena kami percaya di saat kami menaikkan setiap pujian, Tuhan akan melawat setiap umat. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan kuasa Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mengalami kemenangan. Mari sama-sama katakan, amin. Amin. Yes. Saya undang kita semua berdiri, dimanapun saudara. Nggak apa-apa, nggak kelihatan mukanya, badannya yang kelihatan, nggak apa-apa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau katakan dia sungguh baik atas kehidupan kita. Amin Tuhan. Yes God. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya.
Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to me. He is so good to you. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan perkara yang besar, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah.
Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Amin. Firman Tuhan. Silahkan duduk, Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Yes, God. Dalam setiap jalan-jalan kami, Tuhan, kami perlu Engkau, Yesus. Jiwa kami haus menantikan Engkau. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Kami perlukan Engkau, Yesus, dalam setiap langkah kami. Kami perlukan Engkau. Engkau yang bisa kami andalkan. Engkau satu-satunya pengharapan kami yang tidak pernah mengecewakan. Ya Ramasik, ya Ramasik. Ya Ramasik, ya Ramasik. Yes, God. Yes, God. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlukan Engkau, Yesus. Yes, God. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus.
kami perlu Kau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkaulah andalan kami satu-satunya, Tuhan. Engkaulah yang kami percaya satu-satunya, Tuhan. Karena hanya Padamu ada jalan keluar, ada kekuatan, ada pengharapan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau benar-benar Tuhan yang bisa kami andalkan. Engkau benar-benar Tuhan yang bisa kami percaya, Tuhan. Dalam situasi kondisi saat ini, Tuhan, Engkaulah andalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kalau kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, mari ya Roh Kudus, Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Engkau yang menyatakan isi hati-Mu. Engkau yang menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau dengar, kami kasih kesempatan untuk Dedek Grace. Grace, silahkan, dia mau menyampaikan, ada yang mau disampaikan. Ya silahkan, waktu dan tempat kami silahkan di unmute itunya. Oke. Aduh ributnya. Ntar ya Kak. Selamat pagi dan selamat hari Minggu buat saudari-saudari yang ada saat ini. Di sini saya Marta Grace Simbolon. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan semua, terutama buat
Gembala sidang setempat di Palangkaraya, Bang Roy dan keluarga yang sudah memfasilitasi saya baik dalam rohani maupun jasmani saya selama saya di Palangkaraya. Saya bersyukur di saat saya di Palangkaraya saya menemukan komunitas. Itu semua sudah rencana Tuhan, saya bisa di Palangkaraya dan saya sekarang sudah balik ke Medan. Saya mau pamit juga buat rekan-rekan yang belum sampai saya temuin sebelum saya balik, karena saya balik keburu-buru juga untuk mengejar waktu, dan sudah disuruh orang tua juga disuruh balik dari Palangkaraya ke Medan. Banyak kesalahan saya yang selama saya ada di Palangkaraya yang telah saya perbuat, sengaja maupun tidak, dalam perkataan, sikap, perilaku. Saya mau minta maaf, terutama kepada Bang Roy dan Kak Yuni, dan rekan-rekan lainnya yang pernah kenal sama saya, yang pernah dekat sama saya minta maaf. Dan saya bersyukurlah bisa kenal rekan-rekan semua yang bisa mengenal Tuhan juga, membawa saya untuk setidaknya tahap demi tahap lah untuk mengikuti Tuhan. Dan saya juga meminta dukung doa supaya saya juga dilancarkan semua rencana saya, dan saya juga habis tes kemarin, SBPTN di Riau sama di Medan, biar rekan-rekan dukung dalam doa supaya saya lulus antara dua itu. Dan saya juga mau pamit setelah saya ngomong, saya mau pamit keluar karena jam 10 di sini ada ibadah langsung di gereja. Jadi saya mau pamit langsung nanti. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Yuni. Terima kasih Grace untuk kesaksian sekalian pamit. Mungkin tadi Dewi, saya bilang mau say hello. Dewi, coba buka itu video mau say hello dulu sama. Kasih kesempatan nih untuk Dewi. Dewi, mana Dewi? Habis statusnya Dewi, puitis banget. Dewi. Nah itu, say hello dulu Dewi sebelum Grace-nya keluar dari, bukan keluar dari grup, maksudnya ada ibadah yang dia harus ikuti juga. Iya Kak. Hello dulu. Ya aku bingung. Bingung aku Kak. Aku paham deh, kau selalu bingung. Kemuning orang sekre ini. Orang sekre silakan. Di unmute sayang, Kemuning. Bingung Kemuning, jangan bingung juga kayak Dewi. Gimana ya? Susah diungkapkan ya, Dek. Enggak salah. Hanya bisa melalui status, kata Dewi ya. Enggak apa-apa, Dew. Nanti pasti bisa bertemu lagi. Zoom kan ada juga yang gratisan, bisalah say hello reunian ya. Ya, jadi Iya, Kak. terima kasih Grace untuk kesempatannya. Nanti kalaupun Grace-nya leave, ya itulah ya. Nanti lagi mungkin bisa ikut Zoom teman-teman, anak mahasiswa itu biasanya ada Zoom-nya. Saat mereka komsel ya bisalah temu kangen juga sama mereka. Ya, Dewi ya. Dewi nyesel-nyesel. Ya, makasih Grace. Tuhan berkati, sukses nanti di perkuliahannya. Percaya Tuhan punya rencana yang indah buat Grace. Terima kasih dan saya serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom. Shalom. Sorry.
Cukup nyaring kah suara saya? Bisa lambaikan tangan kalau cukup nyaring. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Nanti kalau tiba-tiba hilang suara, tolong lambai tangan juga ya. Tadi sempat Grace ngobrol-ngobrol tadi ya sebelum ibadah mulai. Dia masih pakai banyak ya lo. Nah, Grace harus belajar pakai bah. Gitu ya sudah. Kalau kemuning yang diminta itu kemuning bilangnya ya selamat kau duluan lah pulang ke sana. Wong satu daerah juga mereka di Sumatera sana ya. Ya, bersyukur saudari kita Grace bisa selesaikan tahapnya di Palangkaraya. Dia bilang tadi banyak kesalahan, tapi relatif masih cukup aman lah itu Grace. Enggak berharap yang lebih parah lagi, tapi ya, puji Tuhan ya bukan biasa aja ya. Ya, sebentar ini sudah paskah ini. Kayaknya terbalik kameranya ini. Sorry supaya nggak salah, yang melihat saya ini sesuai kah? Nggak gampang ya, saya kiri kanan gitu ya. Oh benar aja ya, Casio-nya tulisannya Casio. Saya takutnya salah. Ya, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa untuk dengarkan firman Tuhan. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk hari Minggu ini Tuhan, kami boleh dipersatukan kembali, walaupun secara daring, secara online. Tapi ya Bapak, kami percaya sekalipun kami terpisah jarak, tapi Tuhan yang luar biasa mempersatukan kami di dalam roh-Mu, dalam satu keluarga ilahi ya Bapak di sorga. Bahkan bukan hanya kami saja anak-anak-Mu, ada di berbagai belahan dunia Tuhan, semuanya kami satu tubuh Kristus ya Bapak di sorga. Dan kami mau menikmati sukacita yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami dan juga secara khusus Tuhan nyatakan bagi kami saat Tuhan melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, hamba saat ini bertugas melayani Tuhan pemberitaan firman, merendahkan diri Tuhan pakai hamba ya Bapa untuk menjadi alat-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, Bapa bukan karena hikmat manusia, bukan karena keahlian siapa-siapa, tapi kami sungguh bergantung kepada roh Tuhan, supaya bukan hikmat manusia yang kami dengar, tetapi firman Kristus itulah yang kami dengarkan pada pagi hari ini, sehingga iman timbul di dalam hati kami Bapa. Berkati setiap kami, hamba-Mu yang melayani, juga semua jemaat Tuhan yang ambil bagian pada saat ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya di sini ya agak-agak saya harus ngatur posisi. Hari ini kita belajar firman Tuhan tentang waspadalah dan berjaga-jagalah. Itu nanti kita akan baca pelajari dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Ya, slide berikutnya Andre. Ya mohon maaf kalau tadi banyak jadi buram kameranya, mungkin sudah terlalu sering HP-nya dipakai live jadi webcam gitu ya. Sejak kita ibadah online ini HP kecuali satu kali pernah mungkin nggak bertugas ya karena diganti oleh camcorder, selebihnya ini pakai HP ini, entah atau karena kabelnya belum tahu nih, ini penyakit baru dilihat tadi malam nih. Bapak Ibu saudara-saudariku, sebelum saya melanjutkan untuk apa yang kita pelajari hari ini tentang waspadalah, berjaga-jagalah. Kalau minggu lalu untuk mengingatkan kita, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, intinya itu minggu lalu bahwa tidak cukup kita hanya berbuat baik. Kan bagus, berbuat baik, saya mau berbuat baik, saya jadi warga negara yang baik, warga negara teladan. Ternyata kalau kita belajar firman Tuhan, kita jadi murid Kristus, tidak cukup hanya untuk berbuat baik saja kita hidup ini. Tidak cukup hanya punya cita-cita dan sampai mengerjakan cita-cita yang mulia itu. Melainkan saya dan engkau sebagai murid-murid Kristus, kita harus meneladani Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia menuruti kehendak Allah, walaupun dia sendiri punya keinginan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, tidak cukup hanya punya niat baik atau berbuat baik. Kalau saya tulis tidak cukup, artinya itu bukan akhirnya.
Tidak cukup. Jadi not the end, bukan akhir bahwa yang penting saya sudah berbuat baik. Oh, bukan sampai di situ. Tetapi ini, saya dan engkau, murid-murid Kristus, kita perlu terus bertumbuh sampai saya, engkau menjadi pelaku firman Tuhan yang katakan seperti ini. Hidupku bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Rasul Paulus katakan begitu. Bukan kita katakan, itu kan Rasul Paulus. Iya, dia manusia juga, dia murid Yesus. Dan dia katakan, hidupku bukannya aku lagi. Saya dan engkau punya cita-cita yang baik, menjadi warga negara yang baik itu bagus, tetapi sebagai murid Kristus kita tidak bertumbuh hanya untuk berbuat baik di dunia ini. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan apa yang menjadi rencananya Tuhan di dalam hidupku dan hidupmu, saudara-saudariku. Terus kita perlu terus bertumbuh sampai kita menjadi pelaku seperti yang Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia sebelum dia menghadapi salib, dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu Bapa. Terus Tuhan Yesus juga katakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu Tuhan Yesus. Bukan sebagai dia Tuhan, tapi sebagai dia anak manusia. Dia datang, dia menjadi sama seperti saya dan engkau, menjadi daging, dan dalam keberadaan sebagai daging namanya Yesus. Kalau Kristus yang diurapi, namanya Yesus, itu nama kemanusiaannya, itu ya. Dia katakan makananku, makanannya Yesus ini. Kalau lahir di Indonesia dapat KTP namanya Yesus gitu ya. Nah, makananku yang melakukan kehendak dia, Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bukan sekedar menjadi warga negara yang baik atau apa, bukan. Juga seperti yang dikatakan oleh Maria Ibu Yesus, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Dia menyahut malaikat seperti itu. Waktu dikabarkan, Maria engkau akan mengandung sedemikian-begian. Dia kaget, dia ini perawan, tapi kok dikabarkan begitu. Tetapi dia bilang, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, minggu lalu dan juga hari ini kita diingatkan, kita tidak dipanggil cukup untuk menjadi, yes saya sudah menempuh cita-cita saya. Iya, bagus punya cita-cita menjadi warga negara yang baik, bermanfaat bagi bangsa dan negara. Suka menabung, rajin makan sayur, dan penyayang binatang, terserah apalah. Tetapi sebagai murid Kristus, namanya juga murid, kita harus meneladani guru kita. Guru kita Tuhan Yesus Kristus, dia bilang, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Jadi ya jangan mimpi jadi melakukan kehendak Bapa, tapi berbuat baik saja, mempunyai cita-cita yang luhur mulia saja, enggak. Bukan. Jadi orang lain bisa punya cita-cita yang luhur mulia, kita bisa berjasa bagi bangsa dan negara, tetapi sebagai murid Kristus, saya dan engkau, tidak, itu not the end, bukan sampai di situ. Saya dan engkau harus menjadi seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu saya nggak tahu nih, saudara-saudariku, apa yang akan seharusnya engkau lakukan. Saya nggak bisa, Pak Roni nanti pokoknya kerja berprestasi sampai jadi kepala Bapas. No, saya nggak tahu apakah, bagus ya kan jadi kepala, kan jadi pimpinan bukan ekor, kan gitu bagus. Tapi apakah itu yang menjadi kehendaknya Tuhan? Nah, masing-masing kita harus cari. Yang kuliah, yang mahasiswa, saya nanti lulus IP sekian, nanti kerja begini. Mungkin itu cita-citaku, cita-citamu, bagus saudara-saudaraku. Tapi mari cari kehendaknya Bapa. Dan Roh Kudus tidak akan biarkan saya dan engkau hanya jalan coba-coba gitu. Enggak, dia pasti tuntun. Uang orang tua kita saja selalu pantau, ayo nak belajar baik-baik nak, gini-gini. Apalagi Roh Tuhan, dia punya rancangan yang luar biasa bagi hidupku dan hidupmu saudara-saudaraku. Amin. Puji Tuhan, itu ibadah minggu lalu ya, mereview bagi saya dan kita semua. Ya, slide berikutnya. Nah, waspadalah dan berjaga-jagalah. Kita membaca dari 1 Petrus pasal yang ke-5, ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan,
menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi sadarlah dan berjaga-jaga. Jadi sadar itu bicara waspada, waspada, waspada. Gitu ya. Dan berjaga-jaga, bukan cuma waspada, tapi tidak berjaga-jaga, waspada, tapi nggak ada persiapan-persiapan yang dilakukan. Ya, ibarat orang waspada, saya waspada sama misalnya lagi perang gitu kan ya, waspada, tapi tidak berjaga-jaga, tidak siapkan senjata kalau ada serangan. Itu ibarat anak Tuhan, dia waspada tapi dia enggak tahu apa senjata-senjata, karunia-karunia yang sudah diberikan oleh Bapa Surgawi. Nah, itu yang harus kita pelajari dalam gereja bersama-sama dalam tubuh Kristus. Jadi sadar dan berjaga-jaga. Boleh enggak santai? Silakan. Boleh enggak? Gencatan senjata silakan. Tetapi lawanmu si iblis berjalan keliling, enggak pernah lelah, dia enggak pernah gencatan senjata. Dia selalu cari kesempatan. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kita bisa bilang, saya ada dalam perlindungannya Tuhan. Saya dalam perlindungan Tuhan. Tapi apakah firman Tuhan ini sia-sia? Ya kalau saya ada dalam perlindungan Tuhan, ya sudahlah, saya santai aja lah kan. Saya bagaikan biji matanya, bagaikan di dalam telapak tangannya Tuhan. Barang siapa yang mau menyentuhku, maka dia harus berhadapan dengan telapak tangan, dengan tangannya Bapa di sorga. Tapi untuk apa ayat ini dituliskan bagi jemaat Tuhan? Itu membuat saya dan engkau tidak boleh lalai sebagai murid Kristus. Nah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayub dulu tidak ada celahnya dia perbuat. Tapi iblis cari gara-gara. Iya sih Tuhan, engkau berkati dia. Coba ditarik semua hartanya. Musibah Ayub. Dia enggak marah sama Tuhan. Iya, coba dicabut nyawa anak-anaknya, dicabut nyawa mati semua anak-anaknya. Tapi dia enggak. Ini. Iblis cari gara-gara selalu, saudara-saudariku. Jadi kita aja yang tidak cari masalah, iblis saja selalu cari perkara, cari kesempatan. Ya. Jadi baik yang ada dalam keluarga rumah tangga, engkau yang masih single saat ini, mari saudara-saudariku, jangan berhenti sampai hidupku sudah cukup baik-baik saja hari ini. Jangan. Selalu dapatkan apa yang roh Tuhan mau kerjakan melalui hidupku dan hidupmu. Ayat 9 katakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan ini menghemat waktu kita untuk survei. Apakah aku saja yang paling menderita di dunia ini? Enggak usah survei. Firman Tuhan sudah kasih tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi, aduh kamu gak tahu sih apa yang saya alami. Coba aja survei. Survei hasilnya, oh ya benar itu kata 1 Petrus 5 ayat 9. Sudah dibilangin juga gak percaya. Gitu ya. Firman Tuhan bilang, lawan dengan iman. Lawan iblis itu dengan iman. Jadi sudah sadar, sudah waspada, berjaga-jaga, siap senjata-senjata rohani. Begitu diserang, diam-diam saja kan gitu ya. Ada pedangnya, ada ketepung keselamatan, ada perisai, begitu diserang, diam-diam saja. Firman Tuhan bilang, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi iman yang teguh. Lawan bukan dengan pengetahuan, bukan dengan hikmat, lawan dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu, semua saudaramu, tubuh Kristus juga mengalami. Janji Tuhan dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Itu secara khusus firman Tuhan yang kita mau renungkan dalam sepanjang jam ibadah ini ya. Puji Tuhan. Berikutnya, Andre. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, ini sekarang ada yang hari-hari ini tingkat ketergantungan saya dan engkau tidak bisa dipungkiri terhadap gadget gitu ya, dan informasi dunia maya itu sangat tinggi. Mahasiswa sekarang kuliahnya daring terus gitu ya. Kalau kata dosen saya dulu di Bandung, itu sempat pertama kali PSBB di Bandung, beliau ke kampus minta izin satpam masuk ruangan berdebu semua itu meja kursinya. Nah, kemarin izin masuk kedua kali, mungkin sudah pengalaman
Karena PSBB sudah sekian lama, sudah ada yang bersihin tiap hari, walaupun tidak ada aktivitas. Ada dosen Universitas Palangkaraya bilang, saya dari bulan Maret tidak pernah keluar rumah. Sudah 4 bulan tinggal di rumah. Wah, luar biasa, hebat ya. Kok bisa dia masih sambil ngajar, tapi nggak pernah keluar rumah. Ke Indomaret pun nggak pernah. Mungkin kalau dia bilang nggak pernah keluar rumah, berarti ke pasar gimana ya dia ya? Buat ibu-ibu gitu ya. Mungkin online semua. Artinya, Bapak Ibu saudara-saudaraku, tingkat ketergantungan kita hari ini terhadap gadget, terhadap informasi di dunia maya itu sangat tinggi. Nah, dunia maya ini istilah Inggrisnya itu kan virtual world gitu ya. Dan ini merupakan istilah baru dunia maya. Setujukah dengan saya dunia maya? Dulu hanya dikenal istilah ya dunia fisik kan ya, kita bisa. Terus ada juga dunia lain. Oh, kalau ada acara di TV mana, stasiun TV mana itu dunia lain katanya gitu ya. Itu maksudnya kan dunia roh halus atau dunia alam gaib kan gitu ya. Nah, dulu hanya ada dua dunia fisik, terus dunia alam gaib gitu. Sekarang muncul istilah itu dunia maya, dumai. Wah, saya baru tahu juga itu dumai. Gitu ya. Dunia maya, dunia virtual. Dulu enggak terpikir ada dunia seperti itu. Kalau enggak fisik ya alam gaib. Nah, ternyata sekarang ada dunia maya. Dunia maya ini terbentuk oleh kecanggihan dunia maya ini, Bapak Ibu, saudara-saudariku, terbentuk oleh kecanggihan teknologi yang menghubungkan manusia tanpa pertemuan fisik seperti kita saat ini ya. Kita bisa dulunya kita harus kumpul di Manjuhan 4, tetapi hari ini kami dari rumah, Bapak Ibu saudara-saudariku dari tempat masing-masing, kita bisa ibadah bersama, saling tatap muka, dan semua itu dimungkinkan oleh karena kecanggihan teknologi gitu ya. Jadi bisa hanya suara per telepon, kalau per telepon sudah lama ya, gambar dan suara, atau bahkan emoticon. Emoticon kan biasa kita kirim like saja atau kirim senyum saja, orang sudah paham apa maksud kita. Kemarin saya ada survei apa, terakhir sebelum live chat dia tanya, kami mau tahu kondisi Anda saat ini. Terus dia pasang 5 emoticon, mulai dari yang sedih sampai yang puas gitu ya. Nah, jadi sebelum ini saya cukup pilih salah satu emoticon, dia tahu oh customernya waktu mengakhiri chat seperti apa kondisinya. Sekalipun hanya emoticon, emoticon, apa ya sebutan benar ya, emoticon aja gitu ya, emoticon dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku, kata maya ini saya nggak tahu, ya mungkin kita lebih duluan dengar kata maya daripada virtual ya, karena mungkin ada teman namanya Maya dulu gitu ya. Nah, tetapi dalam pemahaman yang maya ini artinya virtual, saya pertama kali dengarnya kalau nggak salah itu di fisika, pelajaran fisika tentang cahaya, tentang cermin waktu itu ya, tentang apa itu bayangan gitu ya. Jadi ada bayangan sejati, bayangan maya. Nah itu apa itu maya gitu ya. Jadi katanya kalau kita menghadapi cermin, kalau Bapak Ibu saudara-saudariku bersisir, itu bayangan sejati atau bayangan maya. Nah kalau teori fisikanya itu bayangan maya. Itu nggak ada sebenarnya itu. Tapi kita lihat bayangan itu sebenarnya nggak ada, tapi kok ada? Kita bisa lihat itu bayangan maya. Kalau bayangan nyata sejati itu kalau kita pakai proyektor misalnya, nah apa yang ditampilkan di sana lewat lensa cembung terus muncul di sana, loh itu bayangan juga, tapi nyata memang ada sebenarnya. Nah begitu ya kalau penjelasan singkatnya gitu. Nah kalau penjelasan teoretik fisikanya bikin pusing. Lain kali nanti chat saya aja. Saya tunjukkan websitenya. Nah, kalau virtual saya dengarnya waktu kuliah dulu. Ada virtual disk, ada virtual memory gitu ya. Kalau virtual, kalau misalnya yang arsitek dia pakai apa namanya itu AutoCAD misalnya kan ya. Pakai AutoCAD perlu memori komputer yang besar, padahal memorinya kurang. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh komputer? Kalau kapasitas harddisknya besar, maka sebagian dari kapasitas harddisk itu akan diperlakukan sebagai memori. Sehingga prosesornya nanti nganggap, oh tadi ini memorinya cuma 4 giga. Nah sekarang dia ambil 2 giga mungkin dari harddisk. Diperlakukan sebagai memori. Itu virtual memory. Jadi ada memorinya tapi sebenarnya nggak ada. Ada tapi nggak ada. Nah itu virtual. Virtual disk juga begitu.
Kalau misalnya kita hanya punya di komputer atau laptop cuma hanya satu drive C saja, tapi entah kita perlu install atau apa, perlu drive yang lain. Nah, bisa kita minta komputer membuat virtual drive. Jadi harus memorinya cukup besar. Nah, memori ini diambil sebagian space-nya untuk diperlakukan sebagai virtual drive. Akhirnya ada nanti, walaupun di laptop drive-nya cuma C, hard disk-nya cuma C, tapi bisa ada nanti drive D. Oh mana? Ada drive D, kita bisa simpan file di situ. Tapi sebenarnya nggak ada. Nah jadi virtual atau maya itu, kalau kamus besar bahasa Indonesia, hanya tampaknya ada, kelihatannya ada, tapi nyatanya tidak ada. Nah dunia maya, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dunia virtual, apakah ada tapi tidak ada? Atau tidak ada tapi ada, gitu ya? Mana yang dipakai nih? Ada tapi tidak ada, atau tidak ada tapi ada. Nah ini yang fenomena saat-saat ini. Oke, selanjutnya Andre. Bapak Ibu, saudara-saudariku, dunia maya sekalipun terbentuk karena rekayasa teknologi, tetapi dapat mempengaruhi hidup manusia. Setujukah dengan saya? Dunia maya ini sekalipun terbentuk karena rekayasa teknologi. Dulu belum ada dunia maya. Dulu hanya dunia fisik dengan dunia alam gaib seperti itu ya, dunia roh. Nah sekarang ada dunia maya. Oh itu dunia rekayasa aja itu. Ya enggak ada itu sebenarnya. Ya kita ini kan sebenarnya jemaat GKKD Palangkaraya gitu. Hanya karena kita daring akhirnya jadi virtual lah kita ini. Sebenarnya enggak ada aja itu. Kita ini sebenarnya ada. Nah tetapi fenomenanya bahwa keberadaan dunia maya ini bisa mempengaruhi perasaan, bisa mempengaruhi pola pikir. Kalau pernah dengar istilah gitu ya, belum afdol rasanya kalau belum ucapin selamat ultah lewat Facebook. Kalau biasa ada lucu sekarang ya. Jadi kalau biasa teman di kantor ulang tahun kan kita, atau di gereja kan kita ucapin selamat ulang tahun gitu ya. Yang ulang tahun besok siapa ya? Sorry, Angela. Nah terus saya perhatikan fenomena ini. Mereka yang sudah ucapinnya di Facebook atau apa, terus ketemu di kantornya udah biasa aja. Berarti sudah cukup dilakukan sosialisasi seperti itu. Nah gitu. Bahkan biarpun sudah ngucapin selamat ulang tahun, tetapi rasanya orang lain belum tahu kalau saya sudah ngucapin ke dia. Nah belum afdol rasanya kalau belum ucapin. Nah lewat Facebook. Bapak Ibu saudara-saudaraku, itu keberadaan dunia maya itu cukup mempengaruhi, bahkan sangat mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pola pikir. Sehingga terbentuk komunitas orang-orang yang sepaham, seperasaan di dunia maya. Kalau ada komunitas bikers, mereka itu berkomunitas karena sama-sama hobi naik sepeda. Nah itu fisik. Tetapi mungkin ada komunitas penggemar. Apakah kayak gitu terbentuk komunitasnya di dunia maya, dan ini dimanfaatkan juga menjadi satu kekuatan, entah itu nanti jadi politik kah, ekonomi kah, atau apapun. Ini fenomena, ini kenyataan yang katanya dunia maya ada tidak ada tapi tidak ada, tidak ada tapi ada, tapi ternyata sangat mempengaruhi perasaan dan pola pikir. Ya, berikutnya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku, tergantung bagaimana saya dan engkau menyikapinya. Apakah kita dapat memanfaatkannya secara positif atau membangun, atau justru kita menjadi konsumennya. Nah kita kan pakai Facebook sampai saat ini masih gratis, pakai YouTube sampai saat ini masih bisa gratis gitu ya. Pakai apa lagi ya? Ya macam-macam. Pakai layanan servis yang ada di website masih gratis. Ada yang sampaikan begini, jika ada servis layanan yang kita pakai gratis, maka sebenarnya Andalah yang menjadi objeknya, yang menjadi apanya itu, menjadi menjadi produknya, begitu ya. Terima kasih Andre. Lupa. Anda yang menjadi produknya. Jadi kalau kok bisa kita pakai Facebook ini enak sekali kan gitu, nggak perlu bayar atau apa. Nah kalau kita bisa pakai satu servis kan, mereka itu
perusahaan Facebook itu harus sediakan hard disk berapa, bukan terabyte lagi kan ya, berapa besar kapasitasnya untuk menampung videonya orang apa semua. Tuh kok bisa kita pakai secara gratis, upload video, upload gambar apa semua. Nah, kalau dikatakan kalau kita bisa pakai satu layanan secara gratis, maka kita lah sebenarnya yang adalah produknya. Ya di Facebook itu orang pasang iklan macam-macam kayak gitu. Sehingga termasuk ya Pak Haisinta ya. Memanfaatkan kecanggihan yang ada gitu kan ya. Nah, saya ikut share juga itu Haisinta. Gitu. Dimanfaatkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tergantung kepada kita bagaimana, apakah kita memanfaatkan Facebook kah, Instagram atau apa, kita yang memanfaatkannya secara positif untuk menunjang usaha kita atau apapun, atau justru kita yang lebih banyak menjadi konsumennya. Kita yang baca Facebook jadi kesal, jadi marah, ataupun kita yang jadi bulan-bulannya baca, oh iyalah bagus ini kayaknya nih, perlu dibeli, nah kayak gitu. Kita yang jadi konsumennya. Tapi kalau saya mau pakai ini untuk ini. Jadi tergantung kepada saya dan engkau. Kita nggak bisa lari dari fenomena ini ya karena ini keadaan yang sekarang. Apakah engkau sadar pernah menjadi konsumen media sosial? Ya mungkin tidak sadar, enggak saya nggak jadi ini kok menjadi konsumen, tetapi teorinya begitu katanya. Kalau kita pakai satu servis gratis, kemungkinan besar kita atau memang kita adalah produknya. Ya, selanjutnya Andre. Ini juga Bapak Ibu Saudaraku fenomena di dunia maya yang membuat kita, saya dan engkau harus waspada dan berhati-hati. Saya dapat berita ini dari Kompas tanggal 8 Juli 2020, katanya memang ini sudah lama kita dengar ya, WHO sebelumnya dulu WHO nyatakan bahwa virus COVID-19 itu hanya menularkan lewat droplets, hanya begitu, enggak pakai airborne, enggak pakai lewat udara. Itu dulu pernyataannya sebelumnya dari WHO. Nah kemudian Kompas, ini Kompas kredibel nih, bukan ecek-ecek nih, ini Kompas. Terus Kompas memasang artikel seperti ini, bahwa WHO akui adanya bukti penyebaran virus corona COVID-19 lewat udara. Saya cukup membaca judulnya, saya nggak baca isinya, saya sudah, oh Kompas yang katakannya, oh berarti kita harus hati-hati dong ya. Mungkin enggak cukup hanya pakai cuci tangan, masker ini. Kalau pakai masker kan supaya dropletnya enggak saling tukar droplet. Tapi kalau sudah lewat udara, waduh, kayaknya harus tutup jendela, harus pakai macam-macam. Kan penanganannya, cara menghadapinya juga jadi berbeda. Nah kemudian slide berikutnya. Terus tim gugus tugas dan Kominfo RI mengklarifikasi beberapa saat kemudian, beberapa hari mungkin ya atau minggu ya, bahwa informasi itu tidak tepat seperti itu. Tidak tepat seperti itu. Bahwa WHO itu belum menyatakan bahwa COVID-19 itu bisa menular lewat udara. Selama ini WHO masih pegang bahwa itu lewat droplet. Nah kan tadi Kompas yang ngomong, ini sekarang baru diklarifikasi. Nah masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, berita atau informasi yang kita pakai, apalagi dari hal-hal yang kredibel seperti itu akan mempengaruhi keputusan untuk ya antara lain mempengaruhi protokol kesehatan. Kalau hari ini kita karena droplet kita cukup pakai masker, tapi kalau sudah lewat udara lagi, jangan-jangan kita harus tutup pintu, tutup semua lubang-lubang seperti kabut asap dulu ya. Pendekatannya berbeda, biayanya juga berbeda. Nah, akhirnya tim gugus tugas entah besok berubah lagi enggak ini keputusannya. Akhirnya WHO lagi mungkin ngakui, ya ternyata memang benar, mungkin berubah lagi. Dan apa yang dibuat diinformasikan seperti itu berubah-ubah dan itu bisa banyak mempengaruhi keputusan kebijakan. Kalau sudah dari pusat ngambil kebijakan itu dampaknya ke daerah-daerah. Ya, ini fenomena dunia maya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Orang WHO ngomong seperti ini, terus ada yang nangkap, terus dia ngomong kasih judul seperti ini, persepsi masyarakat terbentuk. Klarifikasi lagi. Nah ini fenomena dunia maya. Apakah tidak berbahaya? Ternyata cukup berbahaya. Kejadian aksi protes di Amerika yang karena matinya George Floyd itu berminggu-minggu, bulan, ya karena apa yang terjadi di dunia maya disebarluaskan. Mungkin ada yang hoax, mungkin ada yang betul. Ini fenomenanya.
Jadi kita ada dalam kondisi yang seperti ini juga. Oke, selanjutnya Andre. Terus ada lagi ancaman dari dunia maya. Ini mungkin belum terlalu parah ya untuk tingkat kita ya. Namanya deepfake. Deepfake ini fake itu palsu, deep dalam, kedalaman kepalsuan yang dalam. Kalau Wikipedia bilang begini, adalah teknik untuk sintesis citra manusia menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Deepfake digunakan untuk menggabungkan dan menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik pembelajaran mesin yang dikenal sebagai jaringan permusuhan generatif. Dan ternyata hal ini sangat ditakuti oleh agen-agen intelijen Amerika, pihak keamanan nasionalnya Amerika Serikat. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kalau nonton saya saat ini berbicara, apakah engkau yakin bahwa yang ngomong ini saya, Roysat Alphonse Kawile? Yakin enggak? Atau jangan-jangan itu orang lain yang ngomong itu? Nah, seberapa yakin engkau, oh itu memang yang ngomong itu Roysat, bukan orang lain. Nah, kita saksikan video berikut ini ya. Nanti tolong klik yang Obama itu, bukan yang di klik yang di Sian Obama. Nah, Bapak Ibu, oh enggak masuk suara ya, belum. Enggak apa-apa. Ini memang enggak ada suaranya. Oke, kembali ke kiri kanan. Ya, Bapak Ibu maaf tadi saya nggak sempat pasangkan komponen suaranya sehingga akhirnya jadi bisu. Tetapi kita dapat ya intinya. Sebenarnya itu ada suara. Suaranya itu suaranya Presiden Obama juga. Jadi bukan hanya mukanya, raut mukanya saja yang ditiru, bukan hanya sekedar foto. Kalau foto saya juga bisa pakai Photoshop. Tapi itu ada teks, orang baca, nah terus seolah-olah Presiden Obama, Presiden Amerika Serikat yang, dan itu bukan hanya Presiden Obama, bisa dibuat siapa saja yang ngomong seperti itu. Gawatnya kalau dibuat pernyataan, Presiden bilang sekarang kita perang sama Cina, terus dirilis seperti itu, atau dibuat Obama sedang konferensi dengan CIA, terus kita mau menyusup ke Rusia atau apa gitu, terus video itu rilis. Ini sangat ditakuti oleh Amerika Serikat ya, bukan karena apa-apa ya, karena dia dianggap polisinya dunia, dipakai dia saja untuk berkata apa-apa bisa jadi perang dunia. Nah, kondisinya sudah secanggih itu dan sudah ada potensi teknologi yang sampai seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, saya yakin itu masih Pak Roysat yang ngomong gitu. Karena belum diterapin mungkin di Indonesia. Oh, who knows, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi banyak kepalsuan yang sangat berbahaya di dunia maya yang bisa dipakai untuk memicu perang, bisa dipakai untuk memicu permusuhan, bahkan bisa kalau misalnya suatu saat dipakailah salah satu tokoh entah pendeta kah yang pengajarannya mendunia hari-hari ini. Terus dibuatlah dia mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan firman Tuhan. Akhirnya banyak pengikutnya menjadi sesat. Apakah hal itu mustahil? Presiden Obama saja bisa ditiru seperti itu. Jadi bisa. Akhirnya Bapak Ibu Saudaraku, kita sangat dipengaruhi dengan dunia maya, bahkan kita bergantung dengan kondisi virtual seperti ini, tetapi banyak kepalsuan yang bisa terjadi di sana, banyak hal yang harus diklarifikasi. Oleh karena itu apa yang menjadi pegangan saya dan engkau, kita nggak bisa hanya, ya saya cukup hanya menjadi orang baik saja, enggak cukup Bapak Ibu Saudaraku. Saya dan engkau harus membangun terus keintiman dengan Roh Kudusnya Tuhan.
harus terus membangun keintiman dengan Roh Kudusnya Tuhan. Itu hak istimewa yang diberikan kepada gereja. Tuhan Yesus memang sengaja kembali ke Bapa di sorga, saya akan kembali supaya aku akan meminta Bapa mengutus Roh Kudus kepada gerejanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku enggak cukup. Oh saya kan bukan pendeta, saya enggak khotbah, saya enggak melayani jadi WL atau pemain musik. Kalau gitu ya saya enggak terlalu perlulah yang namanya berdoa atau baca-baca Alkitab atau apa. Bapak Ibu Saudaraku, bukan urusan karena mau khotbah baca Alkitab, bukan karena ada tugas-tugas di gereja atau pelayanan baru baca Alkitab. Karena mendengarkan firman Tuhan maka iman timbul. Tadi firman Tuhan katakan kita harus lawan iblis dengan iman. Nah kalau nggak baca Alkitab, iman mau timbul dari mana? Oh saya akan lawan iblis dengan apa yang kata Pak Pendeta itu bilang. Ya kalau pendeta itu bukan virtual kayak Obama tadi. Artinya ya ada kepekaan yang ditaruhkan Tuhan di dalam gerejanya dan itu fungsi saya dan engkau hari-hari ini. Jadi mari bukan karena saya bukan pengkhotbah, saya bukan tugas saya di gereja, saya nggak perlu namanya kepekaan rohani, bukan seperti itu kita diajarkan. Ya, lanjut. Ya, manakah yang nyata real bagi saya dan engkau hari ini? Pikiran dan perasaanmu, siapa atau apa yang paling banyak mempengaruhi pikiran dan perasaan saya dan engkau hari ini? Apa yang paling banyak mempengaruhi? Apakah hari ini perasaan saya, pikiran saya dipenuhi dengan COVID kayak gini kan? Atau tugas, oh ini atau ya hari-hari ini saya ada suara-suara yang saya harus selidiki, benar atau tidak ini? Saatnya kumpulkan duit banyak-banyak. Saatnya kumpulkan duit. Bukan mau serakah, tapi ayo mulai lihat peluang-peluang usaha. Nah, kan enggak salah kan ya, bagus saudara-saudaraku. Itu yang muncul di pikiran, tapi saya harus cari suara Tuhan. Apakah itu yang saya harus ikuti atau ada maksud Tuhan yang lain kan gitu. Itu mulai muncul. Ayo ya saya mau nanti buka usaha kolam, saya mendorong ada Bapak Ibu saudara-saudaraku yang entrepreneur, wirausaha atau mahasiswa, ayo banyak anak-anak sekolah ini yang harus belajar di rumah. Kasihan. Kalau bisa coba kalian tawarin jasa untuk ngajarin, bimbing anak-anak, bantu mereka belajar di rumah. Saya mau mendorong hal-hal yang seperti itu. Walaupun orang tua pasti resiko ya, saya nggak berani terima orang di rumah. Tetapi kalau kita tunjukkan kita pakai protokol kesehatan atau apa, mungkin itu menjadi peluang untuk kita bisa bantu orang lain dan juga bermanfaat bagi kita. Misalnya seperti itu ya. Nah hal-hal yang seperti itu mulai muncul. Nah tetapi ya itu di pikiran. Nah, harus roh ini terus berjaga-jaga. Ya, apakah ini sudah mulai muncul kekhawatiran kah, keserakahan kah, atau memang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Efesus pasal 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nanti Bapak Ibu saudaraku bisa baca lengkap di rumah, tetapi beberapa ayat yang ada bersama-sama dengan ayat ini, Efesus pasal 5. Ayat 15, Efesus pasal 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi jangan ikut-ikutan dengan dunia seperti itu. Firman Tuhan bilang jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan saya dan engkau mengerti kehendak Tuhan. Jadi tidak cukup hanya saya ada keinginan, kayaknya bagus, saya punya perasaan seperti ini, sepertinya positif, tetapi cari kehendak Tuhan. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Firman Tuhan bilang, ayo lawan.
Jangan sudah berwaspada, berjaga-jaga dengan semua perlengkapan rohani, tapi tidak dilawan. Harus dilawan. Lawan dengan apa? Dengan iman yang teguh. Nah, dengan iman teguh. Tanpa iman, artinya kita tidak punya senjata untuk melawan. Firman Tuhan bilang, lawan iblis dengan iman yang teguh. Gitu ya. Artinya kalau saya dan engkau tidak punya iman, kita nggak punya senjata untuk melawan. Saya punya iman, tapi iman saya masih kecil. Oleh karena itu, ayo mari makan firman Tuhan. Roma 10:17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan urusan, oh pendeta mau khotbah baca Alkitab. Bukan, saudara-saudaraku. Memang karena kita harus lawan iblis dengan iman. Iman munculnya dari, bukan karena dengar khotbah pendeta, enggak. Engkau dengar khotbah saya hari ini tidak menimbulkan iman. Tapi waktu engkau dengar, oh Tuhan Yesus katakan seperti itu ya. Baru itu memunculkan iman, oh itu Tuhan yang katakan. Bukan, oh itu Bang Roy yang ngomong. Pendeta ngomong tidak memunculkan iman. Yang memunculkan iman itu firman Kristus. Ya mungkin munculnya waktu kita dengar YouTube kah, mungkin khotbah, mungkin pendeta kah, seperti saat ini ngomong. Atau ada pembimbing atau siapapun yang ngomong firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus ngomong seperti itu ya. Puji Tuhan. Bahkan mungkin seorang penjahat bisa ngomong nasihati dengan firman Tuhan. Terus, oh begitu ya. Ada orang mungkin yang mau mengolok-ngolok kita dengan firman Tuhan, tapi terus kita dengar, oh itu firman, iya ya, Tuhan bilang begitu. Masalah dia mau olok-olok, terserah. Tapi kita dengar, oh itu firman Tuhan. Dan itu memunculkan iman. Bapak Ibu Saudaraku, dengar khotbah pendeta itu tidak memunculkan iman. Yang memunculkan iman itu dengar firman Kristus. Jadi tidak cukup hanya, oh ya Bang Roy itu ngomongnya begitu ya. Memang masih kelihatan logat Sulawesinya. Bukan urusan itu. Tetapi, oh Tuhan berbicara kepadaku. Waktu kita dengar firman Tuhan, firman Kristus, terus iman muncul. Karena oh Tuhan bilang begitu ya. Ya kalau presiden yang ngomong, ayo Kalimantan Tengah jadi food estate. Oh presiden ngomong gitu, ayo kita cari peluangnya, gimana bisa ambil bagian di dalamnya. Kan presiden yang ngomong. Kalau saya ngomong, ayo Palangkaraya jadi food estate. Emang Bang Roy itu siapa? Punya tanah aja nggak ada kan gitu ya. Tapi kalau presiden yang punya otoritas ngomong, wah kita bisa dengar. Apalagi Tuhan yang bicara. Itu, oh Tuhan bilang begitu ya. Nah itu pegangan, itu memunculkan iman. Jadi bukan karena saya, biar mau pakai slide-slide canggih kayak apa, mau dibikin animasi juga sia-sia. Kalau bukan firman Tuhan, oh Tuhan Yesus bilang begitu ya. Nah ini, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari tangkap firman Tuhan, itu Tuhan Yesus yang bicara seperti itu, firman Kristus. Selanjutnya, puji Tuhan, saat kita melawan, dan ini janji Tuhan, saat saya dan engkau melawan dengan iman, pasti Tuhan menyertai. Dia janji, 1 Petrus 5 ayat 10, dan, saya garis bawahi, ditebal, dicetak tebal, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah, jadi lawanlah iblis, lawan dengan iman yang teguh. Ayat 10-nya, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengukuhkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dan Allah sumber segala telah memanggil kamu akan meneguhkan, melengkapi, menolong saya dan engkau. Jadi kita nggak akan berjuang sendiri. Tapi kalau iblis kita nggak lawan, nggak bisa nyambung dengan kata dan Allah akan menolong. Nggak bisa nyambung, saudara-saudaraku. Berlaku kasih karunia, iya berlaku kasih karunia. Tapi apakah saya dan engkau akan mengalami kemenangan? Nggak seperti itu yang diajarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang lawan iblis dan Allah sumber kasih karunia akan menolong, menguatkan, mengokohkan. Jadi Tuhan tidak tinggal diam. Dan kan gitu ya. Tapi yang pertama, saya dan engkau lawan iblis. Ayatnya nggak terbalik nih. Allah yang akan mendampingi, oleh karena itu kamu lawanlah iblis. Enggak. Firman Tuhan bilang lawan iblis dan Allah akan meneguhkan, menguatkan, melengkapi. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi tugas nggak pandang, oh itu pendeta, itu bukan pendeta kita ini, bukan di pelayanan gereja, nggak ada urusan. Siapa yang lawan iblis dengan iman yang teguh, dapat penyertaan Tuhan, dia yang menikmati apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya, ya fakta hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ini merupakan yang share yang terakhir. Fakta hari ini,
tadi ada fakta dunia maya itu ya. Nah, tapi fakta yang hari ini mungkin yang sudah lama tidak perdengarkan kepada saya dan engkau, bahwa masih banyak orang yang terisolasi dari Injil. Nah, apalagi ini sekarang PSBB apa semua isolasi, tambah jadi tidak bergerak nanti gereja. Nah, masih banyak. Minggu lalu ya, Mama Ricci share, kapan ya Mama Ricci share, sudah berhasil kontak sama jemaat di Bukit Lumut. Ya, kita sudah berapa bulan, sekian bulan tidak ke sana dengan berbagai pertimbangan, termasuk hari-hari ini masih memuncak. Nah, puji Tuhan bisa tembus komunikasi dan ditanya gimana, ya puji Tuhan mereka keadaannya baik-baik. Untuk ibadah hari Minggu mereka doa masing-masing di rumah, ya. Dan terus kita melalui Mama Ricci nyampaikan nanti ada saatnya kami akan ke sana. Ya paling enggak ada, kita sudah sampaikan komitmen bahwa kita enggak membiarkan melepaskan mereka. Kita mau sama-sama bertumbuh dalam Kristus Yesus. Dan ya kita dengar kabar yang baik, mereka baik-baik saja gitu ya. Dan itu di Bukit Lumut. Dan Bapak Ibu saudaraku, akhirnya saya terpikir, seandainya makanya misionaris dulu merintis pelayanan radio. Jadi saya ingat dulu Bang Den Mansur itu dulu bawa radio, beberapa radio, terus masuk ke pedalaman, entah ke hutan kemana, terus untuk bertemu dengan komunitas yang ada di daerah-daerah terpencil begitu, terus ngasih radio gratis, radio yang disediakan oleh Badan Misi. Supaya apa? Supaya terus ditunjukin channelnya, nanti jam sekian hari ini dengerin siaran ini. Apakah nanti mereka dengar untuk dengar musik-musik yang lain, ya resiko. Tetapi misionaris untuk menembus pelayanan sampai ke pedalaman, ya kalau bicara internet sampai ke pedalaman, ke hutan, ya enggak ada. Di televisi aja belum tentu bisa, belum tentu juga mereka punya televisi. Tapi radio sampai jaringannya ini hampir semua pelosok bisa dijangkau. Yang dari Filipina, dari mana-mana itu, Guatemala, masih sampai di Indonesia, di pedalaman. Itu menjadi media yang dipakai oleh misionaris. Nah, cuma mereka enggak punya radio. Nah, akhirnya sama Bang Den dulu bawa bagi-bagi radio waktu itu. Nah, itu. Enggak pandang agama waktu itu ya, saya ingatnya. Kami dikasih oleh ini dari misionaris. Ini radionya bagus sekali kan gitu ya. Mau ngasih ke enggak pandang dia agama ini enggak, yang penting ayo ini ada channelnya yang baik, di sini kita bisa dengarkan kabar baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, itu satu hal saja sederhana, pelayanan radio. Nah, kita yang ada ibadah saat ini, entah ada keahlian masing-masing, ada keahliannya yang di pertanian, ada yang di dagang mungkin, ada yang bermacam-macam. Lihat potensimu untuk dipakai Tuhan untuk menjangkau orang-orang ini, Bapak Ibu Saudaraku. Belum tentu mereka ada terisolasi karena mereka ada di hutan atau di pedalaman. Enggak, mungkin mereka terisolir bahkan di tengah-tengah kota ini. Saya dan engkau punya profesi, punya ladang yang berbeda-beda. Ayo mari kita di ladang itu ini fakta hari ini. Yang ya kita harus sadar, ini yang didengung-dengungkan oleh Roh Tuhan. Ayo masih banyak umatku yang harus dikumpulkan, dipanggil. Atau mau dengerin hanya dunia maya yang tadi itu. Ini fakta ya Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu mari kita saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Ini perkara rohani, enggak bisa mau sekolah Alkitab sekalipun tidak akan memunculkan kesadaran atau panggilan ini. Harus Roh Tuhan sendiri yang memunculkannya di dalam hati saya dan engkau. Bagaimana bisa muncul di hati saya? Saya percaya pasti ada yang doakan saya dulu. Gitu. Demikian juga di hatimu. Grace tadi pakai pamit-pamit segala gitu. Udah cabut aja dari Palangkaraya. Ngapain itu di GKD? Ngapain Palangkaraya? Saya sudah ada di Medan sekarang usum. Tapi dia masih punya hati. Oh, ini keluarga saya di sana. Bapak Ibu Saudaraku, Roh Tuhan yang mengerjakannya. Bukan karena apa-apa gitu ya. Oleh karena itu, ayo mari ambil bagian dari panggilan kita masing-masing. Ya, tidak semua juga harus masuk ke pedalaman, tidak semua juga harus. Tetapi lihat apa potensimu, bagaimana Tuhan mempersiapkan engkau hari-hari ini. Tidak usah semua terpikir mau jadi pendeta, mau jadi pengkhotbah, jangan sampai seperti itu, gitu ya. Mau jadi bisnismen, silakan Bapak Ibu Saudaraku.
ikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saya dan engkau mari terus bersatu hati dengan Kristus dan tubuhnya untuk kita bisa menyelesaikan panggilannya, kita bisa ending di dunia ini, saling mendoakan satu dengan yang lain. Bapak Ibu saudaraku ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya biasa menyadari begini, begitu saya suatu hari saya merasa fit sekali, fresh sekali, ngambil keputusan tepat, terus ada di benak saya pikiran, siapa yang doain saya hari ini ya? Gitu. Pasti ada yang doain saya hari ini. Kok saya mantap sekali gitu, ngambil keputusannya, bertindaknya begitu-begitu. Tiba-tiba ada yang seperti itu. Bukan bilang, oh hebat saya. Enggak, pasti ada yang doain saya ini. Nah, karena belajar begitu akhirnya saya mulai ya tiap hari doain, ambil berdoa, Tuhan ingatin ini. Ayo ingatin. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku, jangan bilang doamu itu, nggak ada yang tahu kan. Tuhan dengar dan itu sangat berkuasa. Saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita semua melalui jamahan kasih-Nya, melalui firman-Nya pada hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami boleh rasakan pada pagi hari ini, kami boleh nikmati jamahan-Mu ya Bapa melalui kebenaran firman-Mu. Sekalipun Tuhan kami lebih daripada kondisi daring, kami tidak melihat penampakan Tuhan secara fisik, tapi roh Tuhan bekerja secara ajaib dalam kehidupan kami yang memunculkan iman kami ya Tuhan. Dan Bapa di surga, Engkau yang punya rencana sendiri atas hidup anak-anak-Mu. Seringkali kami merasa tidak layak, seringkali kami merasa kurang rohani, seringkali kami merasa apakah saya sudah benar di hadapan-Mu. Tetapi Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah perbaharui kami semua Tuhan. Pikiran dan hikmat kami yang tidak memahami begitu besar dan kasih-Mu itu ya Tuhan. Tapi kami percaya dalam segala keterbatasan kami, Engkau Bapa yang luar biasa yang menjagai kami dan Engkau sanggup mengerjakannya Tuhan. Sebagaimana hari-hari ini anak-anak kami yang kecil, mereka belum tahu apa yang menjadi niat baik orang tuanya atas mereka. Bapa kami percaya Engkau punya rancangan yang jauh dahsyat luar biasa Tuhan atas hidup kami anak-anak-Mu. Bahkan masih banyak lagi anak-anak-Mu Tuhan yang hendak Engkau kumpulkan ya Bapa sebelum berakhir segala sesuatunya. Bapa di surga, kami yang hari ini sudah dihisapkan di dalam kerajaan-Mu ya Tuhan, pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu ya Bapa di surga. Supaya saudara-saudari kami yang lain itu boleh Engkau kumpulkan juga melalui kehidupan kami Tuhan. Setiap profesi, setiap karunia, setiap kondisi kami hari ini Tuhan. Bapa mari pakai kami Tuhan untuk kami menjadi alat-Mu ya Bapa di surga. Supaya apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan kami itu terjadi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami jemaat-Mu melalui profesi, melalui usaha yang kami kerjakan, melalui status kami hari ini sebagai mahasiswa, sebagai pelajar. Tuhan, mari Tuhan yang berbicara kepada setiap kami Tuhan. Menyatakan isi hati-Mu, menaruhkan isi hati Tuhan, kasih-Mu Tuhan, supaya kami sejak seawal mungkin Tuhan, kami boleh ambil bagian dan bergerak bersama-sama dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tidak ada satupun dari kami yang sanggup mengenal Roh-Mu, Roh Kudus jika bukan Engkau sendiri Tuhan yang melawat dan menjamah kami. Oleh karena itu kami bersuka cita, kami bersyukur, oleh karena Roh Kudus, oleh karena firman-Mu yang meneguhkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, setiap benih firman yang sudah ditaburkan hari ini tertanam baik di tanah hati kami yang subur Tuhan, bertumbuh menjadi kuat Tuhan bagi hidup kami dan juga bagi banyak orang. Kami hamba berdoa ya Bapa di surga, jadikan kami Tuhan untuk melahirkan anak suku-suku bangsa ya Bapa di surga melalui kehidupan kami. Pakai kami Tuhan, rahim rohani kami, doa-doa kami Tuhan. Untuk Tuhan Engkau membawa pertobatan Tuhan kepada jiwa-jiwa Tuhan yang ada di kantor kami, di rumah kami, keluarga kami, di sekeliling kami, bahkan yang jauh sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang terus pimpin kami Tuhan, untuk kami tidak lengah Tuhan, untuk kami tidak henti-hentinya berdoa dan bermohon kepadamu, saling mendoakan satu dengan yang lain.
Kami mengucap syukur Bapa untuk orang-orang yang sudah berdoa bagi kami, pakai kami juga Tuhan untuk berdoa bagi orang-orang lain, bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak kami yang hari ini studi secara daring, pelajar, mahasiswa, yang mulai besok Tuhan anak-anak sekolah dasar Tuhan, anak-anak sekolah menengah Tuhan mulai lagi belajar dan mereka masih harus belajar secara jarak jauh Tuhan. Ya Bapa, pertolongan mulai ya Tuhan yang nyata Tuhan bagi setiap kami, baik bagi anak-anak kami yang sekolah, baik untuk orang tua, juga bagi sekolah dan guru-guru, Tuhan yang persiapkan kami semua ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang jagai dan lindungi ya Bapa. Dan sekalipun dalam kondisi belajar daring ini Tuhan, tapi kami boleh tetap semangat dan bertanggung jawab. Tolong kami juga orang tua untuk bisa memfasilitasi, menolong anak-anak kami Tuhan dengan rela dan sukacita. Tuhan yang berikan hikmat untuk kami mendampingi mereka belajar di rumah. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami, para mahasiswa hari-hari ini masih menempuh ujian, pertolongan dan pembelaan yang daripada Tuhan. Engkau nyatakan atas mereka ya Bapa di surga. Tuhan yang tambahkan hikmat, Tuhan yang tuntun mereka saat mereka persiapan diri belajar, juga saat mereka mengerjakan ujian. Kami berdoa saudara-saudara kami yang sedang mengerjakan tugas akhir, sukacita dan semangat dan hikmat yang daripada Tuhan senantiasa mengalir atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk adik kami Grace, Bapa di surga. Terima kasih ya Bapa untuk Engkau yang sudah menghantarkan dia menyelesaikan sekolahnya Tuhan di Palangkaraya. Hari ini dia ada di Medan dan rencananya akan kembali Tuhan ke tempat orang tuanya besok. Kami berdoa Tuhan yang sertai dia boleh bertemu dengan keluarga tidak kurang satu apapun. Dan untuk rencananya Tuhan untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi, Bapak kami berdoa rencana Tuhan itu yang terjadi atas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang cukupkan segala yang diperlukannya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau yang berbicara dalam hatinya, dalam hidupnya Grace Tuhan. Memperdengarkan panggilan-Mu Tuhan. Sama seperti Engkau berbicara kepada Samuel Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak hamba berdoa, Tuhan yang berkati setiap usaha dan pekerjaan kami, anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa Tuhan untuk kota kami, kota Palangkaraya. Mari berkat damai sejahtera yang dari surga itu yang terjadi atas kota kami Tuhan. Kami berdoa untuk pandemi yang sedang melanda di kota ini juga di Kalimantan Tengah, Bapa di surga, di seluruh Indonesia. Bapak kami berdoa mari campur tangan ya Bapak, tolong kami dalam berbagai aspek Tuhan, supaya terus terjadi pertumbuhan ekonomi yang positif Tuhan. Kami berdoa supaya penanggulangan pasien Tuhan dan penyakit ini segera Tuhan berakhir Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, penanggulangannya dengan baik, sempurna Tuhan. Dan pasien-pasien dirawat dengan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para tenaga medis, berikan senantiasa sukacita dan kekuatan proteksi yang daripada Tuhan. Untuk mereka terus dengan sukarela Tuhan, melayani Tuhan, untuk mengerjakan bagian mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kita mau terima berkat. Kita mau angkat tangan-tangan kita, arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Kita percaya bahwa Bapa Surgawi sudah menyediakan segala sesuatunya bagi kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah berutang, dia tidak pernah terlambat. Bapa di surga, Tuhan, kami mengucap syukur Engkau Allah Jehovah Jireh Tuhan, yang menyediakan Tuhan makanan bagi burung-burung yang tidak menabur Tuhan, yang menyediakan pakaian penampilan yang indah Tuhan, bagai rumput-rumput yang sebentar saja layu ya Bapa. Terlebih kami anak-anak-Mu ya Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau Jehovah Jireh sudah menyediakan segala yang terbaik Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan di dalam-Mu kami sudah cukup, kami sudah penuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saat Tuhan mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di dunia ini, kami percaya Engkau sendiri yang akan memfasilitasi, Engkau sendiri akan cukupkan segala sesuatu yang kami perlukan ya Bapa, dengan cara-Mu yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk kami bekerja, Engkau berikan kami hikmat untuk kami bekerja Tuhan.
kemalasan tidak menjadi makanan kami Tuhan. Santai-santai Tuhan tidak menjadi bagian kami Tuhan. Tapi kami mau bertanggung jawab Tuhan untuk setiap waktu Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus atas engkau, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas studimu, atas pelayananmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memenuhi lumbung-lumbungmu bagi kemuliaannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak saat Engkau berikan kami benih Tuhan, tidak ingatkan kami untuk kami menabur Tuhan. Supaya tidak kami makan, tetapi kami mau tabur Tuhan. Untuk Engkau pakai Tuhan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah mengembalikan persepuluhan, yang sudah memberikan persembahan melalui harta kami ya Bapa di surga, Engkau yang berkati berlipat kali ganda ya Bapa. Dan juga untuk pengelolaan perbendaharaan di dalam rumah-Mu di gereja, Tuhan yang jaga hati kami waspada, berikan kami hikmat Tuhan di dalam mengelolanya. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Ada full stage. Yang Bapak Ibu, saudara-saudariku silakan di unmute, mari ngobrol satu dengan yang lain. Iya, sebelumnya saya umumkan ya. Jadi Zoom yang kita pakai ini Zoom gereja, ini lisensi jadi bisa 45 menit. Kalau Bapak Ibu saudara-saudariku ada yang mau pakai, misalnya mahasiswa mau komsel atau mau PA, boleh nanti tanya ke koordinator komselnya saja gitu ya. Apa passwordnya gitu. Silakan. Ini untuk kebutuhan kita bersama gitu ya. Ya karena kondisinya belum bisa komsel atau PA, mungkin jarak jauh. Ada yang mau PA, anak PA-nya di kampung di mana mau pakai Zoom atau mau Google Meet atau apa, nah yang Zoom ini sudah berbayar jadi bisa di atas 40 menit. Silakan ya nanti kalau perlu di kontak ke ketua komselnya supaya apa? Supaya dijadwal. Jangan tiba-tiba, kok ini komsel mahasiswa ada keluarga yang masuk, ternyata ini terjadwal bersamaan tabrakan gitu ya. Jadi silakan siapa aja ini ya sekretariat virtual gitu ya. Sekretariat virtual. Ya silakan Bapak Ibu. Dadah, Antoni. Dadah, Antoni. Dadah, Abang mana? Abang tidur kan? Lagi tidur, Bang. Wes. Ya, ini mau ke Tangkiling lagi, Bang lah. Izin dulu mau ke Tangkiling, Bang. Oke, sip deh. Dadah. Tuh ada tante di sini. Boleh nggak? Pak. Pak. Malah nggak mau dengar. Boleh nggak ini di lupa? Bapak Met lancar? Kada putus-putus? Pak boleh nggak aku hidupin Pak? Oh iya. Yang. Saya ganti Telkomsel, Bang, bisa. Tapi memang harus posisinya di sini. Kalau pindah-pindah nggak bagus. Mana suara? Ada posisi di rumah yang penerimaan sinyalnya bagus begitu ya? Iya. Bapak Alau, mana Maria tidur kah? Lagi tidur. Sehat-sehat aja ya, lama enggak ketemu. Kayaknya Toton. Kami pamit Bang ya. Oke, Selamat hari sip. Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Silakan Icut, Selamat. ambil alih. Icut. Bang. Ya Bang. Silakan Icut ambil alih. Ambil alih jadi apa Bang? Keluar. Oh ini.
Iya, perlu memikirkan untuk sekolah minggu lagi. Tuh, dadah Ori, dadah Nike, dadah Om Roni, dadah Om Jeki, dadah Tante Icut. Dadah. Dadah Antoni. Loh, apa? Kedengaran lah. Kedengaran lah Antoni. Enggak, aku mau pakai yang ini. Jangan kamu teriak, Oke. Bang. Jangan teriak. Oke, dah selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Keminting, selamat hari Minggu, Tuhan Bah. berkati. Dari Keminting, Selamat hari Minggu juga, Bang. Tuhan berkati. Masih ujian ya kalian ya? Apa? Sebagian masih, Bang. Sebagian ya. Ternyata bisa kayak gini. Shirley, apa tahapnya sekarang? Sudah skripsi kah? Bentar. Aku mau. Iya. Dadah. Itu. Shirley masih ini kah? Apa? Shirley sudah. Ayo, Roni, Pak Roni. Ya, selamat hari Minggu semua. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Apa? Halo? Shirley masih ini, apa? Sudah skripsi kan? Semester depannya ini mulai, Bang. Ah, sudah sampai tahap? Sudah proposal? Pengajuan judul lah, Bang. Oh, Pengajuan judul. oh, baru pengajuan judul ya? Hmm. Oke, sip. Halo? Halo? Gimana di Manjuhan sekretariat kita Kemuning aman-aman aja ya? Aman. Oh iya, ini nanti di sekretariat itu nanti ada Teguh cowok yang akan masuk anak-nya Bang Obed yang akan tinggal di situ. Nah, kemungkinan menempati kamar yang di ujung dekat tangga turun itu nanti ya, nanti diatur ya. Entah kalau sudah diinfokan lah sebelumnya. Dia juga baru kuliah, baru masuk kuliah. Oke deh. Ini recording saya anunya ya. Roomnya ya. Dadah semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.